Enggak. Sebenarnya tuh eh, sebelum masuk ke situ ya, Dat, kan kita sepakat tema hari ini tuh pilkada langsung atau via DPR kan? Oh, iya, 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 Nah, pilkada, gue pilkada. mau nanya lu dulu nih, eh, semangat Hmm. lu tuh, Dat, kenapa mau pilkada DPR tuh kenapa, Dat? Ini menarik nih. Karena kan kalau lu pernah lihat data itu ya, ada data apa tingkat pendidikan penduduk di Indonesia Oke. 2022. Nah, itu tuh yang menamatkan pendidikan itu di perguruan tinggi itu jomplang banget deh itunya tuh Hmm. antara yang pendidikan perguruan tinggi, maksudnya perguruan tinggi itu udah di level diploma segala macam ya sampai yang S3 gitu. Hmm. Itu tuh kayak gini datanya, Hmm. jauh jomplang banget. Hmm. Dan memang menurut para ahli memang udah itu kan menilai itu uh, orang kita secara umum mayoritas itu belum belum dewasa untuk berdemokrasi gitu kan. Bahkan Panji pun sering kan di dalam stand up-nya tuh dia bilang ya segini doang demokrasi kita gitu. Maksudnya tidak bisa nalar untuk memilihnya secara logis tuh belum 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 masuk gitu. Hmm. Dan di negara maju juga kan dia berdemokrasinya tuh ketika tingkat pendidikannya udah mapan, Hmm. tingkat ekonominya udah mapan, baru dia berdemokrasi gitu. Hmm. Nah kita tuh belum mencapai di level itu gitu. Makanya kayaknya untuk demokrasi langsung tuh menurut para ahli itu benar, maksudnya belum siap dan cenderung ngabisin anggaran doang gitu. Hmm. Tapi di sisi lain kita kan juga maksudnya dari minimum anggota dewannya kita juga kan itu kan maksudnya menyedihkan juga Hmm. kata Muhajir Effendi menteri apa sekarang Muhajir itu apa lupa ya pokoknya dia belum lama ini ada kata menteri pendidikan bukan Muhajir Effendi kata Iya, Abe Mukti yang menteri pendidikan iya, Dikdasmen. mayoritas anggota mendidik mas mayoritas anggota DPR itu katanya bahkan nggak tamat SMA jadi menggunakan ijazah paket C. Bayangin dah, itu kan jadi ya maksudnya ketika kita belum siap berdemokrasi secara langsung dan butuhnya pakai perwakilan, Hmm. perwakilannya juga belum secara intelektual belum mumpuni juga gitu. Hmm. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya kalau menurut pendapat gue sih nggak apa-apa demokrasi perwakilan gitu. Hmm. Hmm. Tapi uh, persyaratan anggota DPR untuk jadi anggota DPR untuk bisa nyalek itu juga dinaikin levelnya gitu kan. Hmm. Jadi nggak lah orang random gitu kan hanya modal ada loh penyanyi dangdut dia pakai Hmm. ijazah pakai C karena modal populer doang terus kepilih terus megang komisi di bidang energi itu kan ah gitu ijazah paket C tapi Hmm. ditugasin di bidang energi gitu kan itu kan Hmm. eh, dan kebanyakan anggota DPR itu lebih lebih pintar staf ahlinya gitu daripada anggota DPR-nya secara Hmm. intelektual ya. Hmm. Nah itu kalau kalau mau demokrasi nggak langsung paling nggak ya itu ketika dari minimum untuk jadi anggota DPR-nya ditingkatin itu sebetulnya jadi orang misalnya ditetapin minimal S2 dari kampus supaya nggak ada ijazah palsu ya mungkin dari kampus ranking 1000 dunia gitu kan Hmm. potensi untuk pemalsuan ijazahnya jadi bisa diminimalisir ya. Nah Hmm. jadi itu kayaknya kalau ketika semua anggota DPR kita pintar orang pintar benar-benar orang pintar intelektual gue nggak masalah sih hak pilih gue dicabut gitu. Maksudnya pilkadanya lewat DPRD pilpresnya lewat MPR karena Oh, lebih hemat anggaran. pilpresnya tetap pilpresnya lu maunya langsung, Dat? Lu maunya. Ya kalau anggota DPR udah pintar-pintar maksudnya dari minimumnya ditingkatin jadi kayak tadi ya S2 dari kampus Hmm. 1000 ranking 1000 dunia Hmm. bahkan pilpres pun jadi dikembalikan DPR gue nggak masalah sebetulnya. Nggak takut, Dat, kembali ke era Mbah Harto, Dat, yang udah 32 tahun itu kan kayak kayak eranya Mbah Harto tuh.
GBHN, MPR, apa sih itu dulu tuh Oh, DPA gitu. Lo lo nggak melihat itu sebagai upaya kembali ke romantisir Pak Harto gitu deh. kembali ke tadi, karena masalahnya kita kita apa eh, nggak kemana-mana sebetulnya secara demokrasi langsung itu menurut pendapat gue ya, kita nggak kemana-mana sebetulnya. Hmm, Dat, menarik Dat. Jadi gini, gue pernah lihat podcastnya Ini Uceng. ambil contoh ya, ambil contoh. Gua ambil contoh itu ya, Chat ya. Sorry, motong Hmm, dikit. hmm, Di tahun 90, tahun 1990, hmm. kita tuh industrinya udah bisa bikin IPTN ya, udah bikin industri pesawat terbang. Pesawat. Saat Cina itu baru melangkah dari agraris ke industri, Hmm, masih melangkah baru itu. hmm. Dan beberapa puluh tahun kemudian ya, sekarang aja kita lihat ya, nggak Eh, kemana-mana gitu. oke oke Dat. Karena Ini itu, menarik nih. Yang lo bilang ini, gue jadi inget. Gue pernah nonton podcastnya Uceng. Mungkin lo tahu Dat ya. Zainal Arifin Muchtar oh tuh. ya, Nah, channel dia apa? dia kan dulu terkenal dukung Jokowi juga kan Dat. Dukung Jokowi kan. Ya, Cuman setelah tahu aslinya awal-awal. dalam tanda kutip, dia agak kritis kan. Bikin dirty vote. Kemarin kan dia minggu lalu tanggal 15 kalau nggak salah, gue lihat di beberapa podcast gitu. Dia bilang, kita tuh kayak lagi jalan di treadmill, bangsa kita tuh. Ngerasa udah keringetan, lari kemana-mana, tapi ya you are nowhere Sesuatu. gitu. Nggak maju dan nggak mundur. Ada ada benernya dia Nah, bilang. Keringetan kan, Dat? nah, Orang treadmill keringetan kan? Keringetan, ngerasa udah banyak gerak gitu. Tahu-tahu dia tuh masih di situ, nggak maju dan nggak mundur, nggak kiri, nggak kanan. Itu yang katanya Uceng tuh, apa? Eh, nah, teori karena treadmill lah, kayak orang treadmill. hmm, nah karena lu nyinggung apa nyebut kucing, kita itu di demokrasi one man one vote yang sekarang berjalan ini selama 20 Nah, tahun ini, nah, satu suara sih dihitung satu kan, maksudnya orang sekali beruceng itu dihitung sama kayak permen terminal gitu, dihitung iya sama-sama sama, satu kan. sama. Ya mudah banget gitu sebetulnya. Iya kan, kenapa nggak bare minimum untuk jadi anggota dewannya harus minimal kayak Uceng gitu kan. Jadi Uceng itu membawai suara misalnya 100.000 orang gitu kan lebih efektif Hmm, gitu kan. Orang sekali hmm, beruceng menjadi titipan 100.000 orang untuk menitipkan hmm, suaranya gitu. hmm, Efektif kan daripada satu orang Uceng itu dihitung satu kayak satu preman terminal gitu. Ini oke. sebetulnya nggak cuma Uceng, banyak banyak orang kalangan yang udah membahas soal ini gitu. Maksudnya demokrasi one man one vote kita itu nggak kemana-mana sebetulnya karena itu tingkat pendidikan orang kita ya, banyak kalangan juga kan orang kita belum cukup dewasa untuk berdemokrasi gitu. Hmm. Menarik, Dat, menarik. Contohnya ya banyak yang bilang kemarin kan Anies kan yang ketika dia pilpres kan model dialog gitu kan yang Hmm, apa sih kemarin uh, apa Anies ya kemarin ya, yang dia ke kampus-kampus gitu kan. hmm, hmm. Ap- apa Anies tuh kemarin lupa, Abah, apa? Abah Anis. bukan nama program dia yang kampanye kampus ke kampus yang dialog sama mahasiswa. Waduh, gue nggak kurang tahu tuh, Dat. Apa ya? Apa Anies kerja desak Anies kan menurut itu kan lah ini nggak akan berjalan di demo di negara maju ini mungkin iya bisa kayak gitu dialog kampanyenya model dialog gitu kan ke Eh, kampus-kampus ya di sini ya nggak laku gitu nggak bakal jalan model hmm, kampanye kayak gitu. hmm, hmm, Kampanye model yang lakunya ya itu dangdutan memang panggung terbuka musik kayak masih kayak gitu gitu makanya hmm, hmm, hmm. belum siap kita untuk Belum siap ya, Dat, berarti ya. desak Anies itu kan kampanye kalau di sini dia mungkin iya efektif kayak gitu kalau di sini ya nggak laku. Hmm, 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 hmm. Oke, Dat. Soalnya waktu kita nggak panjang nih, Dat ya. Maksudnya, Ya, gue nggak tahu, Dat. Zoom gue tuh agak limited. Jadi cuma bisa durasi 40 menit. Waktu kita nih nggak kerasa ntar selesai. Gini, Dat. Gue juga mau cerita ya. mm, Eh, kita, Dat, di daerah ya. Gue PNS daerah gitu ya. Biarpun seleksinya dari mm, pusat. Kalau itu kejadian, Dat ya. Let's say yang lu bilang pilkada.
kepala daerah itu bupati, gubernur, wali kota dipilih DPR gitu, Dat, ya? DPRD. Oke. Itu, Dat, secara birokrasi, Dat, kurang sehat. You know why? Gini, ini bupati sekarang eh, kan dipilih langsung nih, dipilih masyarakat Bone Ah, kan. Oke, namanya Andi ah, Asman Sulaiman, AAS. Dia adiknya Pak Menteri, mungkin lo pernah tahu tuh, Pak Mentan, Andi Amran ya. Sulaiman. Jadi dia kayak dianggapnya kakak beradik lah, Bupati Bone, Gubernur Hmm, Sulsel, sama Menteri Pertanian tuh Mentan satu klan. Nah, tapi gue nggak mau bicara itunya gitu. Gue bicara gini, sekarang aja, Dat, ya, Bupati misalkan dipanggil DPR gitu ya, mana laporan pertanggungjawaban lo, gitu kan? Lo hmm, APBD lo mau gue sahkan nggak? Lo gimana nih? Eh, eh, lo bisa mengakomodir keinginan DPR nggak kayak gitu gitu kan? Nah, presiden kurang bagusnya, Dat, gini. Kalau itu kejadian, Dat, ya, kepala daerah, gue sebutlah bupati, wali kota gitu, dipilih DPR. Secara nggak langsung, Dat, secara nggak langsung, anak buahnya bupati itu, kalau gue bilang kacung parpol, mungkin nggak salah, Dat. Nanti sekdanya, kepala dinasnya, asisten, staf ahlinya tuh jadi pasti banyak cawe-cawe parpol, Dan. Pasti, tolong dong ini gue project A, project B, tolong diamankan dong, titip, kayak gitu-gitu, Dan. Lo ya, berpikir sampai ke situ nggak, Dan? Kalau itu kejadian eh, sampai. Ya kepala daerah, maksudnya nggak perlu nunggu parpol. Sekarang aja udah kayak gitu kan. Sekarang kan nah, untuk pengesahan apa-apa. Nah, maksudnya ini gue pilkada DPRD itu hmm, opsi yang paling baik di antara yang terburuk. hmm, Gitu. Paling nah, nggak kita eh, paling nggak bisa ada banyak itu penghematan. Maksudnya dia kan ya, oke. perlu ngeluarin anggaran besar untuk pemilihan kan. Hmm, Paling nggak, maksudnya ketika situasinya sama-sama jelek, paling nggak pilkada DPRD ini ya bisa menghemat anggaran, gitu kan? Bisa menghemat anggaran. Terus kemudian bisa apa? Itu tadi orang kita ini belum siap, jadi itu kan poin minusnya uh, menghemat anggaran pemilihan, gitu kan? hmm. Dia udah jadi cukup DPRD aja gitu, nggak banyak uang yang dihabiskan. Kemudian ya solusi karena orang kita belum siap, ya udah lewat anggota DPRD aja. Ketiga, kalau syaratnya tadi dari minimum untuk jadi nyaleknya itu diperketat, Hmm, paling nggak bisa meningkatkan kualitas anggota dewan gitu. Anggota hmm. dewan dari yang tadinya hanya ijazah paket C jadi minimal S2 gitu kan. Jadi Jadi termasuk, Dat, ya. pilihan yang Jadi termasuk nah, ya anggota dewan di kabupaten pun harusnya ngikutin standar lo ya. Pendidikannya harus tinggi ya. ya, iya, iya. Masa iya karena masyarakat haknya dipilih dicabut karena dianggap belum siap, tapi anggotanya dewan sendirinya juga kualitasnya segitu-segitu aja, kayaknya nggak adil Oke. gitu. Ya gitu, Menarik, Dan. enggak ini ya sebetulnya yang solusi ini apa DPRD ini apa yang minimal S2 nggak apa nggak nggak menjamin menghilangkan money politik, tapi setidaknya bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi sekarang gitu. Hmm. Oke, Dan. Jadi bisa Gue, dibilang pilihan ya, terbaik dari yang terburuk gitu oke. sistemnya. Gue sedikit ya, Dat, karena kebetulan gue terjun langsung di sini kan sebagai eksekutif lah pemerintah daerah. Gini, tadi aja lu bilang posisi pilkada langsung aja sekarang pun udah begitu kan. Secara nggak langsung kepala Hmm? daerah itu kayak dalam tanda kutip pembantunya parpol kan, secara nggak Ya langsung. pembantunya Pak. Nah, Iya, gimana nanti, Dat, kalau udah full dipilih DPR? Artinya tuh gue nggak kebayang, Dat, kepala-kepala dinas, sekda itu ntar mungkin by phone aja sama DPR tuh, tolong, kayak gitu-gitu lah, Dat. Maksud gue jalur-jalur jalan ya, tol gitu yang kadang tidak terlihat publik, soal proyek, permintaan, ya sebutlah dana, proposal, iya kan? Pasti itu mm-mm. nggak terhindarkan, Dat. Ya pasti nggak ter, iya. Ya itu kembali itu tadi, maksudnya sekarang aja udah terjadi gitu maksudnya Hmm. ketika situasinya sama aja, ya penting itu pemilihan apa aspek di pemilihannya yang dihemat gitu. Hmm. Dan Hmm. sebetulnya ini banyak yang kemarin aneh juga kan kan ada gua bikin di thread ya, terus Hmm. di thread bikin nanti apa emang nanti jadi budak parpol. Nah sekarang budak yang sering kali yang terjadi karena persyaratan untuk nyaleknya nggak ketat ya.
Orang parpol emang nggak bisa lebih bos-bos parpol itu gampang nitipin orang. Wah, dengan pendidikan yang minim pun asal bikin paket C, itu gampang. Itu yang bikin uh, budak parpol itu. Jadi persyaratan karena persyaratan nyalek itu nggak ketat, orang parpol gampang masukin orang titipan. Tapi ketika Ya. nanti wah, misalnya S2 dari kampus ranking 1000 dunia, yakin deh, orang bos parpol juga nggak gampang masukin orang titipan untuk nyalek di daftar caleg gitu. Secara Hmm. otomatis budaya budak parpol ini kan hilang dengan sendirinya loh kalau persyaratan untuk nyaleknya itu ketat. Hmm. Ya kan, misalnya, lu nggak mungkin juga kan, misalnya dia ada orang yang ngadalin ngakalin ijazah lulusan Ya. Nanyang University gitu kan, nggak mungkin kan. Orang gampang nge-trackingnya kan kalau dia di kampus top 1000 dunia gitu. Ya. Otomatis ya itu sebetulnya kekhawatiran soal dia akan menjadi budak parpol di atas parpol. Selama Iya. ini dia di atas parpol karena itu orang parpol gampang masukin orang titipan karena celah untuk nyaleknya juga masih Ah, longgar. jadi gini, Dat. Kita ASN kan ada Undang-Undang 5 tahun 2014, diperbarui Undang-Undang 20 2023, Dat ya, tentang aparatur sipil Ya, negara. Salah satu butirnya bilang ASN harus netral. Katanya kan gitu, katanya. Cuman, uh, gue melihat makin ke sini tuh, men, itu cuman, ya, ya elah, nothing gitu. Cuman atas kertas di textbook aja. hanya ya. Cuman textbook nggak berangkat ke kenyataan. Sekarang gini, ya mohon maaf ya, kita bicara jabatan nih. Hmm, Orang yang mau dapat begini, Dat, kan harus juga dia didukung kepala daerah. Ya dong, kalau mau hmm, naik, lu misalkan naik eselon 3, eselon 2 gitu. Sekarang ada juga, Dat, orang, ya, gue nggak usah sebut siapa orangnya. Dia memakai jalur partai. Tolong dong, itu anggota gue dibantu tuh, ini biar aman gimana. Nah, jadi, oh dinaikin lah dia. Padahal katanya, katanya ASN itu kan meritokrasi, katanya Zudan tuh, kepala BKN. Semua berbasis kinerja, kompetensi, transparansi. Kayak masih jauh panggang dari api, ya, Dat. Artinya gini, ngomong doang nih netral, apalagi nanti ya, wah ini makin nggak net. Ya artinya kita hidup nggak di ruang hampa, Dat. Kita hidup di ruang yang ya, syarat politik, sosial, kepentingan, termasuk hukum juga, gitu. hmm. Nah itu sampai sejauh ini banyak yang yang menilai itu karena kepala daerah udah habis banyak di pilkada gitu. Jadi dia mau nggak mau harus itu gitu. Hmm. Ya mungkin dengan nanti misalnya DPRD dengan potensi dia habis duitnya nggak terlalu banyak di kalau pilkada DPRD juga ya ini itu gitu. Di diharapkan juga hilang budaya ini kan. Iya, ini terjadi di mana-mana sebetulnya. Iya, Dat ya. Padahal, Dat, kalau bicara data, Dat ya, Hmm, maksudnya kita bicara data, Dat ya, data empiris 2024 kemarin, gua cari informasi pilkada kita itu mungkin termasuk pilpres 73 triliun loh, Dat. 73 triliun, mengcover 38 provinsi, 514 kabupaten kota, men. 73 T. Dengan, cuman, Dat, kita bersyukurnya gini, kemarin relatif nggak ada konflik horizontal, Dat ya. Nggak banyak kan sebenarnya, ya demo-demo ada, cuman gue melihat pilkada kemarin, baik pilpres, pilgub, pilbub, sampai pilkada dewan tuh kayaknya nggak ada konflik yang memakan korban banget memang. Udah makin ke sini, masyarakat makin pintar. Cuman, kadang gini, Dat, eh, undang-undang kita, Dat ya, salah satunya kan Perpunya Pak SBY itu, dia udah bilang pilkada harus langsung. Belum Undang-Undang 23 2004 tentang pilkada langsung. Undang-Undang hmm. tahun 2017. Bahkan, Dat, kalau di Pemda, Dat, pemerintah daerah, itu Undang-Undang 23 tahun 2014 bilang, salah satunya gini, Dat, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di provinsi gitu. Memang dia nggak sebut bupati atau wali kota atau perpanjangan tangan provinsi. Cuman dia bilang bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, WPP, dah. Perpanjangan tangan. Ah, gubernur. Bupati wali kota nggak. Nah, maksud gue, Dat, eh, ya memang benar ada.
money politik apa gitu nggak bisa dihindarkan. Cuman boleh data gue disclaimer sedikit tadi komentar lo ya. Kalau bisa anggota dewan tuh harus cerdas-cerdas, universitasnya ternama gitu kan, gue tangkap gitu kan. Sekarang gini, pendidikan kita, Dat, belum merata. Oke, kalau bicara Jakarta, Bandung, Hmm. Surabaya, Semarang, mungkin ada universitas-universitas yang ternama, Dat, ya. Orang bisa banyak sarjana cerdas, S2 cerdas. Tapi, Dat, let's say, gue bilang Bone lah ya langsung. Tidak banyak, Dat, Hmm. universitas yang reputable di sini. Ujung-ujungnya Makassar, Dat. Makassar kan Unhas kan, salah satu universitas terbaik di Indonesia Timur. Nah, lo menyikapi belum meratanya kualitas universitas itu gimana, Dat? Untuk mencerdaskan anggota dewan. Nah, gimana tuh? Iya, nggak kepikiran sih. Bisa jadi nanti eh, bakal banyak tuh anggota anggota DPRD di satu kabupaten itu bukan orang asli situ. Bisa jadi gitu. Oh, menarik, Karena menarik, itu menarik, kan. Tapi menarik. tapi ya nggak masalah juga sih. Maksudnya asal dia punya itu kan punya apa spirit untuk memajukan daerah situ ya nggak masalah juga sih. Jadi seorang Sadat, orang Depok, bisa aja jadi anggota DPRD di Bali ya suatu hari nanti ya. Kalau memang lu kompatibel cerdas, Ya, bisa aja kan? ya bisa aja. Bisa aja. Aja. Ada Hmm. jelas nggak? Cep? Apa-apa, Dat? Suaranya jelas kan? Jelas-jelas. Tadi sempat keputus sih, tapi aman-aman. Oh iya. Oh iya. Ya itu bisa bisa jadi itu ketika misalnya daerah gitu kan. Hmm. Tidak ada orang yang bisa maju untuk syarat untuk caleg gitu ya mau nggak mau bisa jadi nanti orang dari luar daerah bisa yang itu nyalek di situ. Betul, Dan betul. yang pasti gue mikirnya gini, Cat. Selain yang tadi itu ya, agar caleg itu mumpuni, Hmm. ketika syarat caleg nanti diperketat, kita kalau nanti maju ke bilik suara, nyoblos itu nggak bakal lah tuh sampai segede, eh. Pasti lebih kecil karena orang yang nyalek juga lebih sedikit kan. Hmm, 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 hmm. Iya sih. Itu. Gila, Dat. Masalahnya penduduk kita, Dat, tahun ini aja udah dua ratus delapan Jadi puluh juta kan? Penduduk Indonesia 280 juta. DPT-nya, Dat, kita ya, DPT-nya ya, daftar pemilih, let's say, gue buletin lah ya, Dat, 200 juta orang. hmm. Artinya, Dat, nanti 2029, kan penduduk kita terus bertambah nih. Ada yang pergi, maksudnya, Nah, oke, oke, orang yang udah uzur mungkin dia akan berpulang gitu. Tapi kan ada generasi baru lagi, generasi anak kita, eh, kemenakan kita, cucu kita gitu. Artinya mungkin DPT itu akan meningkat lagi nanti 2029 30 mungkin DPT kita udah sekian ratus anggaran, berapa ratus juta. anggaran untuk pemilihannya juga bakal makin gede. Ya, ya. Nggak cukup 73 triliun tuh mungkin udah nggak cukup. Anggaran 2024 Ya, nggak bisa. duitnya Nggak make duitnya sense. habis di situ aja. Jadi gua kembali ke anu sih. Daripada orang sekali beruceng dihitung sama kayak suara preman terminal, mending syarat untuk jadi calegnya diperketat sampai biar minimumnya supaya kayak uceng gitu. Oke, sorry gue potong, ya. Ini baru ada Ya ya. notifikasi, 10 menit lagi Ah, habis, karena Zoom gue ya. terbatas. Nggak apa-apa, ya. 10 menit lagi ya. Ini bentar lagi tuh ya nggak apa-apa nih. Udah Oke, mulai 10 menit itu lagi. topik Sampai habis saja. udah Jadi mulai. gini, kita pengennya, pojok apa? Pojok santai ini nanti konsisten, ya. Entah sekali seminggu, Ya, sekali sebulan. Dan gue pengennya, eh, nanti pesertanya lebih seminggu rame, sekali, Pak. Apa? Nanti pesertanya lebih rame gitu.